dengan berbekal berpengalaman itu seolah-olah kita paling tahu. Padahal zaman udah berubah, Pak. Itu yang aku kira kenapa aku cocok di PSI. Partai ini cukup adaptif melihat zaman yang berubah ini. Mungkin dianggap aneh ya di awal gitu, kayak anak muda bikin partai, lu aja masih belum bisa apa-apa gitu. Tapi mungkin hari ini orang-orang ngelihat kami nggak muda-muda banget lagi, Mas. PSI udah lawan kedua nih. Di Jakarta PSI nomor 4. Di atas Golkar loh, Mas. Di atas Nasdem bahkan. Halo pendengar dan netizen Radio Elsinta dimanapun Anda berada. Tamu kita sekarang agak eksentrik ya. Kalau kita lihat gayanya sekarang memang anak muda sih. Saya langsung sapa deh, nggak usah lama-lama. Mas Valdo Maldini. Mas Valdo, apa kabar? Sehat Mas Wiryo. Biasanya kita di telepon Elsinta ini pagi-pagi kalau lagi rapat, lagi persiapan sarapan atau lagi bangun tidur. Nah, kali ini diundang ke studio. Thank you Elsinta, top. Tepuk tangan dong Elsinta lo. Akhirnya Elsinta merasa tidak cukup lewat frekuensi saja, harus merambah YouTube channel. Kenapa nih? Kenapa Mas? Kenapa? Kalau aku boleh tahu. Ini jadi gue yang ditanyanya. Iya kan? Enggak, karena gini, kita kan ingin memberikan pilihan juga. Maksudnya jangkauannya juga biar lebih luas ya. Bukan hanya di radio saja, tapi juga di YouTube. Orang bisa lihat Mas Valdo kayak apa sih kalau lagi live kayak gitu. Oh iya betul. Begitulah kira-kira begitu. Tapi bakal diradiokan juga ini atau tetap di YouTube aja? Iya dong, radio. Ada potongan juga interview YouTube ini di radio. Enggak. Beda market nih ya. Beda dong. Wah, ini perluasan bisnis. Enggak, ekspansi dakwah. Oke. Mas Valdo Maldini ini sekarang sebagai staf sus Mensesnek bidang komunikasi dan media. Betul ya? Betul. Pernah menjadi kader PAN dan PSI. Nggak tahu PSI pernah atau sekarang masih? Masih PSI ya. Masih. Saya nyalek dari PSI guys. Dapil Jakarta Timur, DKI 1, PSI partai nomor 15, saya nomor urut 1. Langsung. Dan ini podcast studionya di Jakarta Timur guys. Top Elsinta. Pantas dia datang ke sini ya. Langsung pas lihat Jatinegara gas langsung ya. Oke, pernah juga menjadi bakal calon gubernur Sumatera Barat dan bakal calon Bupati Pesisir Selatan. Saya dari Sumatera Barat memang Mas. Dari Sumatera Barat. Ya, Pesisir Selatan itu kampung halaman bapak ibu saya. Oh oke. Itu salah satu kabupaten di. Terus kenapa cuma jadi bakal doang? Ya karena mungkin takdirnya menjadi staf khusus Mensesnek Bang. Bukan karena rekomnya begitu ya. Rekom dan mahar politik di Indonesia masih harganya fluktuatif. Mahal ya. Nah karena PSI nggak punya kursi, saya kan harus dapat support dari partai lain kan. Nah dapat support dari partai lain, saya harus dapat surat rekom. Dan itu memang masih menjadi problem. Partai yang punya waktu itu? Ya saya coba 2-3 partai lah biasa Bang. 2-3 partai tapi memang mungkin takdir Allah yang membawa saya ke sini. Tetap di Partai Solidaritas Indonesia. Jadi nggak tahu kalau udah pilkada nanti kita nggak tahu kan jadi apa. Tapi betul. Ya nggak apa-apa lah. Pelajaran. Betul. Waktu itu yang gup lebih lucu lagi tuh. Kenapa yang? Waktu gugat batas usia kan. Saya kurang sehari kan. Jadi gup di Indonesia itu harus 30 kurang sehari. 1 hari. Kurang sehari. Karena bapak saya telat bawa saya pas kelahiran di bidan. Jadinya ya waktu itu kita gugat usia itu kalau dari dulu udah lama Mas. Nah salah satu yang membuat saya pindah ke PSI itu itu. Karena PSI itu mau dukung untuk menghilangkan batas usia itu. Gitu. Jadi ya sama kayak batas usia yang kemarin Mas Gibran itu. Kita PSI kan juga gugat, tapi kan nggak diterima. Karena apa? Gugatan PSI tetap menghilangkan batas usia. Jadi secara prinsip sih waktu itu pindahnya gitu. Cocok lah. Dan membawa PSI di Sumatera Barat gitu. Itu kan kerjaan politik yang mission impossible garis keras tuh. Berhasil juga sebetulnya. Oh gagal. Gagal. Buktinya nggak maju. Kembali ke Jakarta dan dipanggil Pak Pratik. Itu gimana sih ceritanya dipanggil Pak Pratik? Ya dipanggil aja Mas. Dipanggil gitu aja? Iya tiba-tiba saya dikontak sama Pak Pratik. Sebelumnya dikontak sama Mas Giring sih memang. Dan memang ini ya mungkin kalau saya dari partai ya Pak Pratik tahu saya dari partai waktu itu ketua umum saya Mas Giring. Saya nggak melakukan apa-apa sih Mas. Practically I did nothing lah. Maksudnya kayak saya tetap jadi, karena kan saya politisi yang menyadari bahwa sejak awal menjadi konten kreator itu adalah pilihan wajib Mas.
ngepodcast, ngonten gitu. Karena kalau seandainya nggak begitu, orang kan nggak tahu isi pikiran politisi ini apa. Iya. Ya, akhirnya berita nulis sembarangan kan. Iya. Kalau saya nggak ngasih tahu saya ngomong apa di Elsinta, Elsinta bisa bilang, ya Valdo Maldini tidak menjawab, mungkin dia tidak tahu dia akan menjawab apa gitu kan. Saya nggak bisa marah, gitu kan. Jadinya ya sejak awal saya berpolitik dan saya kira ini adalah low cost campaign, Mas. Maksudnya saya nggak perlu apa ya, keluarin budget gede ya. Saya harus berterima kasih sih kepada media yang memberikan saya ruang, termasuk Elsinta dan media-media lain. Saya nganggap investor loh Mas ini. Thank you loh, makanya saya harus datang ke tempat lagi, kan? Iya, karena kalau nggak ada Elsinta nggak tahu orang kita pagi-pagi kita pernah ngomong di radio kan. Jadi saya kira era hari ini bisa membuat politisi itu, kalau dia mau ngomong, kalau dia mau konten, kalau mau dia datang ke sini, dia ngomong, ditanya-tanyain, orang tahu dia tuh ngomong apa, orang tahu isi pikirannya, tahu isi kepalanya. Iya, kalau enggak kan ya orang nulis apa, akhirnya yang ditulis kucingnya yang lagi hamil lah, atau mobilnya nabrak tiang listrik lah, gitu-gitu. Tapi apa sih pilihan mengapa seorang Valdo Maldini kemudian terjun ke politik, kemudian mau bertarung di Jakarta Timur ini kan? Jakarta kan dapil neraka, sementara PSI kan dianggap partai pendatang ya, partai anak muda. Kansnya ya mungkin resiko gede lah. Itu apa yang motivasi? Ya, saya sih dari awal ini jawab pertanyaan begini macam-macam jawaban saya Mas, dan itu terus tumbuh ternyata. Dulu kalau saya masuk politik melanjutkan perjuangan saya waktu jadi ketua BEM UI. Nah, sambil udah masuk politik di partai sebelumnya, saya melihat ini adalah cara paling cepat untuk mengubah dan membantu banyak orang. Sekali tekan aja nih. Beres nih problem. Semua bantuan lancar. Iya, semua orang miskin bisa kita bantu, sekolah bisa gratis. Kalau kita pegang kuasa kan. Nah, jadi terus lah cita-cita itu terus saya bawa gitu. Melanjutkan perjuangan waktu jadi mahasiswa, membantu banyak orang dengan cara yang cepat gitu. Nah, makin kesini saya makin melihat bahwa kenapa masuk politik di usia dini bahkan ya, saya pengen bikin banyak novelty aja sih Mas gitu. Ada temuan-temuan baru gitu. Kalau dulu di 2019 kan saya ini politisi hasil Pilpres. Ya kan? Muncul karena Pilpres, kan TV, jubir gitu. Nah, saya kira era sekarang tuh era podcast. Jadi makanya saya tuh belakangan tuh nolak-nolak ke TV Mas. Saya mending ke podcast. Kenapa? Karena saya kira eranya udah ke sana. Nah, politisi itu kan harus adaptif. Nah, selama ini negara, partai politik, politisi itu selalu ketinggalan Mas sama perkembangan bisnis, sama perkembangan teknologi. Nah, saya kira kita perlu banyak stok politisi yang juga adaptif sama perkembangan zaman. Wong media aja berubah kok, Elsinta juga berubah, gitu. Ya nggak heran ya, sekarang iklan TV banyak juga yang di medsos sekarang ya. Iya, dan saya kira memang hari ini dunia tuh udah berubah Mas. Komposisi penduduk kita berubah. Dulu mungkin aku nggak relate orang-orang pengen jadi politisi muda karena yang mudanya belum banyak Mas. Nah, sekarang marketnya yang mudanya 52%. Gede bahkan bawahnya. Menurut saya Mas, kami itu mayoritas Mas sekarang. Mas tuh orang bukan mayoritas loh sekarang. Ya loh. Kan pemilu sekarang geng gua Mas. Yang mayoritas. Mas sisanya. Gitu ya. Iya. Jadi kenapa Mas yang masih 33 ya? Saya 33. Kenapa nggak saya dan teman-teman saya ngatur dong, saya paling banyak. Atur kalau gitu. Makanya gitu. Makanya kita dorong teman kita yang sepantaran seusia maju. Namanya Mas Gibran. Gitu. Karena pemilih mayoritas geng kita. Kok kita yang diatur? Enak aja gitu loh. Ya dong, boleh dong kita berpikir begitu. Nah, jadinya karena perubahan zaman ini Mas, saya kira kita pun cita-cita berpolitiknya berubah gitu. Bagi orang yang senior gitu ya. Lihat yang anak-anak muda kan anggap lu kan belum berpengalaman, Bro. Selalu begitu. Nanti dia yang senior itu pas ketemu yang lebih senior lagi digituin juga kan. Ini kan paradigma menurun yang kayak kita kalau ospek tuh anak mahasiswa tuh harus dibikin menderita gitu. Nggak ada yang berani motong kan. Harus ada yang motong Mas. Harus ada yang ngalah nggak bikin orang menderita. Soal ospek konteksnya harus ada yang ngalah yang tidak, aku nih ngeliat junior nggak kayak gitu. Harus ada yang motong Mas. Kalau nggak dipotong kita nggak tahu Pak. Berlanjut itu penderitaan. Berlanjut terus itu Maksudnya aku ngeliat junior tuh Mas, jujur aja ya, yang muda itu bukan kayak gitu. Aku gak akan bersaing sama politisi muda yang usia di bawah aku. Karena dia temanku. Mereka lebih hebat Mas. Mereka gizinya lebih baik, tumbuh di era internet yang lebih baik, mereka lebih modern. Lah kita yang kadang-kadang ketinggalan. Nah, dengan berbekal berpengalaman itu seolah-olah kita paling tahu. Padahal zaman udah berubah Pak. Itu yang aku kira kenapa aku cocok di PSI.
partai ini cukup adaptif melihat zaman yang berubah ini. Mungkin dianggap aneh ya di awal gitu, kayak anak muda bikin partai, lu aja masih belum bisa apa-apa gitu. Tapi mungkin hari ini orang-orang ngelihat kami nggak muda-muda banget lagi Mas. PSI udah round kedua nih. Di Jakarta PSI nomor 4. Di atas Golkar loh Mas. Di atas Nasdem bahkan. Ya kan? Bahkan di atas P3, PKB. PSI di Jakarta ya. Jakarta. Jadi saya kira anak-anak muda yang dulu 2019 Mas Wiryo lihat atau teman-teman lihat, sekarang mereka udah pernah ikut pemilu sekali. Mereka udah experience. Mereka udah part of the governance, mereka udah part of the regime bahkan gitu kan. Nah, jadinya saya kira saya senang kenapa di PSI memilih dapil di situ juga. Karena saya pengen tumbuh bareng PSI, Mas. Jadi ini partai aku bisa tetap ikutan ngebentuknya gitu loh. Bukan barang jadi yang tinggal digas gitu loh. Dan adaptif ya. Dan kenapa Jaktim? Jaktim itu ayah saya, orang tua saya tumbuh di sana. Istri di sana, mantan pacar banyak pula di sana. Ya mudah-mudahan mantan pacar saya tidak teriak ketika melihat baliho saya gitu kan. Nah jadinya aku juga ngerasa kayak ya udahlah tumbuh bareng PSI lah di Jaktim gitu. Dan Jaktim paling kecil PSI-nya. Jadi kita selalu dikirim ke tempat-tempat yang penuh dengan perjuangan lah, ke Sumbar pakai PSI, ke Jaktim pakai PSI gitu. Kalau aku mau mah mungkin ya di dapil-dapil gampang, tapi nggak usah lah. Itu sangat tidak Valdo gitu, sangat tidak Valdo. Sangat tidak Valdo ya. Oke, sekarang gini, kan sebagai staf sus Mensesnek juga saya ingin tahu nih di Kementerian Sekretaris Negara itu apa yang dikerjakan seorang Valdo Maldini di luar dari aktivitas politiknya. Pertama, teman ngobrol Pak Pratikno soal isu media harian. Jadi saya memang sering lapor, Pak sekarang lagi dibahas ini, sekarang lagi dibahas itu, ini lagi viral Pak. Monitoring media itu. Ya Pak Menteri lagi viral di TikTok, saya bilang. Komennya gimana? Bagus, saya bilang. Karena orang nggak tahu Bapak, untung Bapak nggak main medsos, saya bilang. Kalau Bapak main medsos orang gampang profiling Bapak, saya bilang. Ya kan? Oh gitu ya? Iya, akhirnya ngasih ya info lah, Pak ini ada isu ini Pak, sebelah sana oposisi pengennya begini, aspirasinya begitu gitu. Satu Mas, yang kedua partnership lah sama media, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi sama Pemret, berkedok dengan belajar. Ya, berkedok belajar dan minta arahan, ya tapi minimal saya tahu gitu, ngobrol-ngobrol sama beberapa orang-orang media lah. Mungkin nggak level-level bos lah Mas. Kalau aku lebih senang sama teman-teman redaktur. Karena kalau sama redaktur nyambung ya, enak ya. Open Pak. Ya kalau sama bos kadang-kadang beda. Udah kayak ngadepin politisi gua. Udah kebijakan yang diomongin. Kok udah malah rasanya kayak ngadepin ketua partai. Kalau teman-teman yang di lapangan gitu Mas, aku sering ngopi-ngopi gitu. Jadi kayak lebih cair komunikasinya. Iya, dan aku kan juga pekerja ya. Maksudku walaupun posisinya itu eselon 1 loh Mas itu. Posisiku tuh eselon 1, tapi aku nganggap kayak ini given aja gitu. Itu hanya sebagai ya saya kan menyadari saya di Setnek itu anak kosan gitu. Jadi ya kok anak kosan? Ya karena kan bukan ASN ya kan yang Pak Menteri selesai aku selesai gitu. Jadi ya aku karena mungkin fokusnya di komunikasi dan media, mainnya di area itu aja. Terus aku juga lebih sering mewakili Pak Menteri mungkin datang ke sini, ditanyain soal isu di El Sinta atau ke podcast-podcast lain, ke TV, debat-debat lah. Nah di situ mungkin ada peran juga sebagai samsak ya. Digebak-gebuk sama teman lama, sama abang-abang gitu. Ya menghadapi buzzer-buzzer di media sosial, di Twitter. Tapi aku jarang sih ribut di media sosial, aku jarang lah. Maksudku agak kurang elok aja lah. Makin kesini sih aku makin ngelihat, nggak tahu ya Mas ya, makin ngelihat memang kedewasaan itu memang butuh waktu ya di politik. Suka nggak suka memang ada variabel itu. Kalau awal mengenal Valdo Maldini kan bangbung semua kan, kayaknya semua orang tuh rasanya rata nih lapangan gitu kan. Terus sekarang belajar dari Pak Pratik, oh ya ini aku belajar banget sih soal bagaimana mengelola kekuasaan, melihat Pak Presiden juga dari dekat gitu. Jadi ya ketemu sama mereka berdua yang ngomongin Republik secara serius gitu. Seru sih Mas, maksudku. Kadang aku merasa kayak aku lagi magang aja jadi penguasa gitu. Magang di istana guys gitu loh. Jadi belajar mengelola kekuasaan, mengelola power dengan orang yang tepat sih menurutku. Itu sih yang aku lakukan.
kan kalau di Sesnek kan sering lah ketemu dengan Pak Jokowi ya, apalagi Pak Pratik di sana. Karakter mereka itu bagaimana sih ketika di kantor? Lucu. Lucu guys. Lucunya gimana? Apa adanya memang. Apa adanya? Aduh, pusing aku. Itu ada. Ada itu. Ada. Lepas betul ya? Lepas betul. Kadang-kadang Pak Pratik kan suka olahraga kan. Habis rapat itu pernah sekali Mas, kita rapat. Dia duduk tuh. Terus dia badannya goyang-goyang gini-gini kan. Saya kira ngapain? Ternyata ini sepeda, Pak. Oh. Kadang-kadang dia dapat sambil ngangkat-ngangkat beban gitu. Itu Pak Pratik suka olahraga sih. Jadinya lucu sekali. Asik ya kerja. Dan yang paling kadang-kadang paling pusing itu aku kalau makan sama dia. Kenapa? Nah, makannya dikit. Kita makannya banyak, Bos. Jadinya jadi nggak enak ya. Pernah sekali aku meeting malam ya sama Pak Pratik ya. Malam nih, Mas. Nah ini jarang aku omongin sih, tapi ini harus aku omongin sekarang lah. Biar orang tahu dia itu lucu sekali. Jadi meeting malam, saya udah makan dari siang, lapar dong malam. Nanti makan di tempat bos lah, gitu kan? Makan di tempat bos, mau saya timpel lah, mau nasi padang, nasi apa, mau makan banyak-banyak lah intinya. Karena di rumah kan ketemu, di rumah beliau. Lupa saya Mas, doi kagak makan malam. Jadi apa yang dimakan? Tidak ada. Pak lapar Pak. Aku kan gak makan malam. Lupa saya akhirnya ya lumayan dikeluarin lah gorengan-gorengan ya saya tikam semua lah itu. Jadi sedekat itu ya Mas Faldo dengan lucu Pak sih. Ya kadang saya ngeliat beliau kayak dosen gitu. Karena kan beliau mantan rektor ya. Jadi kalau datang itu nggak bawa bahan itu rasanya ini kayak ngadepin dosen penguji Pak. Ya? Dan pulang-pulang itu rasanya ada PR terus. Jadi dia itu menurut aku akademisi yang bisa menggunakan ilmu dalam praktikal Pak. Nah itu tuh jeniusnya Pak Menteri itu. Jadi ya Indonesia beruntung lah ada Mensesnek kayak dia. Walaupun mungkin banyak yang tidak suka, relatif orang-orang yang tidak punya akses, bukan apa ya, orang tuh kadang-kadang kan pengen sembarangan aja sama presiden gitu loh. Nah Pak Pratik lah bentengnya. Dan aku lah kadang-kadang bantuin apa-apa kan kalau persoalan Republik Pratikno ini gitu kan. Karena dia pasti sasaran tembak yang tidak pernah memberikan jawaban. Kadang-kadang aku bilang, "Bang, ngapain sih marah-marah sama Pak Menteri?" gitu-gitu loh. Kadang-kadang aku datengin satu-satu gitu. Kalau ya itulah Bang. Itu salah satu. Jadi makanya kadang-kadang kalau aku di kantor orang-orang tuh heran, "Lu ngapain di kantor? Kan kerjaan lu tuh di luar, kesini gitu. Kalau kantor tuh pergi makan aja." Lapar bos. Kan media Mas. Iya dong. Oke, ini memang keren ya. Ini baru kali ini narasumber podcast kita heboh banget nih. Kayak ini podcast Mas, bukan radio. Jangan lupa di-onerin juga loh di radio. Oh iya. Oke guys. Pasti yang di radio kayak beda lah gitu suaranya. Enggak apa-apa. Oke, kita jeda sejenak Mas Faldo ya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar dan netizen, kami akan hadir kembali dengan Mas Faldo. Ya, karena banyak sekali yang bisa kita ulas dari sosok Faldo Maldini. Karena memang progresif revolusioner ini. Asal jangan barbarian aja. Kami hadir saat lagi. Oke, pendengar dan netizen, kita ngulik lagi nih dari sosok Faldo Maldini yang tadi ngomongnya ceplas-ceplos antara politisi dan juga birokrasi dan konten kreator. Konten kreatornya belum. Itu tadi banyak Mas itu bagian yang bisa Mas potong-potong biar jadi FYP TikTok. Oh gitu. Nah ini tugasnya Gusti nanti. Mereka potong Gus. Kan konten harus dimutilasi Mas. Tapi biasanya kalau konten banyak dimutilasi kan informasinya nggak utuh, bisa jadi hoax, bisa framing memang. Bisa framing. Nah itulah yang dikerjakan tim sukses Mas. Kita nggak melakukan itu. Kecuali Mas tim sukses juga kan nih. Oh bukan. Belum ada kontak ya. Oke, Mas Faldo. Sekarang Mas Faldo kan maju sebagai caleg di Jakarta Timur. Satu sisi juga sebagai staf sus Pak Menteri. Bagaimana membagi waktu nih antara politisi dan juga birokrasi yang melayani publik? Ya, jadi sebenarnya sih Mas, kalau saya tuh di Setnek tuh pagi Mas pasti.
Pagi itu udah, Pak Mansur itu jam 8 Mas. Oke. Agak malu-malu tipis juga kita kalau kita datang setelah dia. Walaupun mungkin bisa, ya Pak tadi sedang ngopi di Sabang gitu. Padahal dekat gitu. Dekat Pak, berapa menit? Ya on the way Pak, 10 menit on the way. Ya itu dia udah tahu tuh. Nih Pak Pratik udah denger nih. Ya tapi kan memang sih kalau di kampanye ini aku biasanya sore ke malam. Nah dan Jakarta Timur aktiviti orang malam. Kenapa Jakarta Timur tuh malam Mas? Karena itu housing kompleks kan. Dia nggak kayak office building kayak Jakarta Selatan, Jakarta Pusat gitu. Dan banyak pasar-pasar di Jakarta Timur tuh onnya malam. Pasar ikan yang di Jatinegara itu kan malam. Belusukan dong ke sana. Oh. Pasti dong. Pasti ya. ya, tapi tidak ada foto biar tidak ketahuan gerak-gerik saya. Ya kan perlu juga dong. Ya sekali-sekali nanti pas sekali pukul 1000 foto gitu loh. Gitu biar langsung orang nggak bisa ngejar. Dulu tuh Mas, kalau saya kampanye setiap pertemuan saya foto. Nakut-nakutin lawan. Ternyata saya salah. Karena setelah saya foto, lawan saya ngikutin tempat itu ditimpe Mas. Oh iya. Ya, jadi saya belajar lah di situ. Silent operation. Operation, belajar dari Pak Pratikno. Ya tidak kelihatan. Begitu langsung kalem selesai orang. Ya apa ya maginya gitu Mas. Yang kedua memang ada ya kadang-kadang kan susahnya gitu ya jadi politisi yang sedang menjabat Mas. Conflict of interest. Ya pasti. Ya kan? Pasti kan. Itu conflict of interest itu sering sekali. Dan saya sih untungnya di Setnek Mas. Urusan teknisnya kagak banyak. Oh gitu. Ya lain halnya mungkin saya di Kementerian Teknis Mas. Soal kementerian. Ini Pak Pratik sudah kasih tanggapan belum soal maju ke Nyalek. Ya dia dukung. Didukung. Maju kata? bro. Waktu dia ngomong maju bro, pengen kita offer. Bapak mau jadi ketua tim sukses saya nggak? Bisa selesai Gibran Mas. Tapi ya beliau juga tetap ini kok. Pokoknya jangan setengah-setengah kata dia. Karena kan menurut dia ya nggak masalah maju lah Mas Waldo kan memang politisi. Dari awal itu memang saya selalu positioning diri saya politisi Pak. Jadinya kalau seandainya ada urusan sama parpol itu Pak Menteri memang ngirim aku gitu. Coba ke parpol itu tanyain dia maunya apa sih gitu loh Pak. Memang parpol suka ngapain sih maunya? Banyak maunya ya? Parpol kan kadang-kadang ngerasa semua dekat sama Jokowi. Iya kan? Iya. Semuanya ngerasa partai Jokowi kan? Iya. Makanya karena Pak Jokowi juga jago Mas mainnya gitu. Menjadi presiden jago gitu. Jadi semua orang ngerasa paling penting ya kan? Itu pernah semuanya orangnya Jokowi gitu. Iya, kan orang sering ngomong arahan lurah. Lurah mana? Semuanya aja yang ngomong. Saya pernah Mas seminggu itu setiap hari orang datang ngomong, "Bro, gue dapat arahan lurah begini." Hah? Kan? Lurah mana? Kan istilahnya gitu kan. Bahkan itu kita quote di pidato kenegaraan kemarin kan soal lurah-lurah ini. Banyak banget Mas orang itu main fait accompli claim gitu loh. Banyak banget. Jadi seolah-olah datang meyakinkan gue dapet arahan lurah gitu. Saya presiden bukan lurah kan? Iya, main klaim aja gitu. Seolah-olah itu tuh arahan presiden gitu. Ya kan kita ngecek satu-satu Mas. Masa iya sih gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang kan ada Mas orang yang dagangin gini-gini ini banyak. Politik. Political vendor itu banyak Mas. Dan bisa kayak raya kalau saya mainnya canggih. Maksudnya makanya kalau saya sih kenapa saya langsung tap in langsung ke KTA partai politik. Menghindari potensi-potensi karena partai politik kan kos gede terus juga perjuangan besar dan juga memisahkan antara keinginan pribadi sama kepentingan publik gitu. Nah makanya karena memang aku fokusnya ke komunikasi dan media, ya aku tetap mengerjakan tugasku sebagai ya misalnya kalau diundang podcast ke TV, jawab pertanyaan, kirim video, statement, misal minta pertanyaan, gimana Mas tanggapan terhadap ini ya, saya tanggapin terus gitu. Karena pekerjaan saya kan sebenarnya WA aja Mas. Iya. Kalau saya pengen jawab media online, kalau sama Mas kan telepon aja, sambil tiduran juga bisa di kantor. Iya Mas, Elsinta top, Elsinta mantap gitu kan. Maksudnya paling ke TV doang. Nah sekarang lebih bersyukur lagi TV itu banyak Zoom Pak. Iya. Aku nggak perlu menembus tendean yang macet, Palmerah yang macet, atau misalnya di daerah Kebon Jeruk, itu kan Mas tahu studio-studio atau di Kuningan sono gitu. Nah jadinya sih aku sih merasa kayak belum sih Mas, belum ada yang berubah deh. Bahkan ya justru
makin semangat sih aku jadinya. Malam-malamku yang biasa diisi dengan leyeh-leyeh gitu kan, sekarang ketemu warga sampai hampir pagi gitu. Jadi pembagian waktunya pagi sampai siang di Sesnek, kemudian sore sampai malam ketemu warga. Nah, di Jakarta Timur ini orang bilang yang seperti awal tadi saya bilang, ini dapil neraka nih. Yang di situ banyak orang-orang yang beken juga, banyak juga yang masih di DPR gitu ya, incumbent, maju juga. Tentu bukan hanya logistiknya kan juga besar banget. Mengerti banget. Nah, gimana tuh? Iya, sebenarnya kan Mas kalau kita lihat dapil itu semua neraka loh Mas. Saya pernah mungkin nerakanya levelnya ada yang jahanam, neraka wil, neraka ini gitu kan, sesuai dengan derajat dosa masing-masing. Yang lalai sholat kan neraka wil, jahanam tuh udah yang parah banget lah gitu. Ya gitu kan. Saya kira semua dapil tuh neraka sih Mas. Surganya pas kepilih nanti. Tapi bisa jadi neraka juga kalau dipanggil KPK. Nah jadinya saya kira memang dapil sulit semua Mas, nggak ada yang gampang. Saya pernah tarung di Kabupaten Bogor waktu itu di PAN. Itu kurang neraka apa Mas? Bang Adian di situ, Bang Fadlizon di situ, ada Panji Manusia Milenium aka Primus Justisio di situ, ganteng banget, hidungnya panjang gitu. Kalah gua sama dia gitu kan. Keluarganya Eliasin, politik dinastinya udah dari sejak itu kabupaten dibentuk kayaknya kan. Nah jadinya memang di Jakarta Timur ini aku tetap percaya Mas, tetap ada Jakarta ini menurut aku orang-orangnya tuh nggak segampang itu. Kalau kata lagunya Anggi Marito, tak segampang itu gitu. Ku dapatkan suaramu gitu ya. Malah nyanyi gua. Tapi memang saya percaya Jakarta ini salah satu kota yang paling maju di Indonesia, bahkan memang in fact dia paling maju. Pasti Mas, tetap ada orang-orang yang tidak bisa dibayar pakai duit. Yang jernih ya. Yang jernih. Saya pernah dan saya percaya politik bersih itu tetap bisa dimulai dari tempat ini gitu. Karena ada teman saya kepilih itu pure. Ya di Jakarta itu PSI DPRD ini Mas yang kepilih nih rata-rata tuh di bawah 100 juta Mas modalnya Mas. Yang 8 orang itu yang berempat nomor 4 kita se-DKI itu. Bukan sampai miliaran apalagi puluhan miliar ya. Enggak. Anak-anak muda Mas, baru lulus, dari mana duitnya coba? Makanya rada-rada nggak bisa dikontrol mereka sama yang lain. Karena no pressure bro. Revolusioner banget sampai dianggap fraksi paling menyebalkan kan. Nah jadinya paling susah diajak kompromi gitu ya. Ya gimana Mas? Kayak yang paling bahaya tuh hengki-pengki itu nongkrong. Ayolah Kanda, Dinda, kita atur ini sikit-sikit. Lu ambil di sini, gua ambil di sana. Ya itu kan yang sering terjadi. Nah maksudku, saya percaya di Jakarta Timur masyarakatnya bisa Mas. Bisa. Walaupun tidak semua. Tapi bisa. Dan saya pastikan yang bisa itu milih PSI nanti. Oh gitu ya. Gitu. Kalau kan malam ya, sore malam interaksi dengan warga. Yang ditemuin itu problemnya apa di sana dan apakah mereka cukup percaya dengan orang-orang muda untuk membantu mereka sebagai wakil mereka? Ya sebenarnya sih Mas pertama tuh Mas ya, kalau itu orang nyalek tuh nongol aja, itu udah 50% masalah selesai Mas. Ketemu aja dulu nih sama caleg nih. Ketemu aja Mas. Kan gak banyak Mas, Jakarta Timur gede. Oke, semua daerah gede deh Mas. Sanggup gak anggota DPRD itu ketemu sama orang? Gak sanggup Pak. Biasanya tim Pak. Jadi tim. Jadi ketemu aja dulu Mas, 50% problem kita selesai. Kita dengerin, 75% kita selesai problemnya. Dia udah kenal, dia udah didengerin. Dia ngoceh-ngoceh kita dengerin, oh iya pak. Syukur-syukur kita bisa selesai dia punya problem, 25% lagi selesai. Menurutku ya. Jadi datang dan ketemu aja Mas, itu udah something deh. Ya, misalnya kayak saya Valdo, gue Valdo bro, mau nyalek nih. Oh, yang baru dia ngomong, yang di Baliho, oh yang staf sus, oh yang dulu pindah dari PAN. Oh yang sekarang udah jadi politisi keriting gitu. Gitu loh Mas. Jadi ini brand baru nih, brand baru. Ini mau saya tanyain ya. Brand baru Pak. Pantesan gak mau pakai headphone. Gak mau, karena politisi keriting Valdo Maldini. Karena gak banyak politisi yang punya keriting. Udah mulai ke Turki semua, banyak. Udah banyak politisi yang ke Turki nanam di sini rambutnya guys gitu. Tapi apa target seorang Valdo Maldini ketika nanti benar-benar sudah bertarung ya dengan banyak caleg di Jakarta Timur? Ya mudah-mudahan sampai Mas ke Senayan, PSI-nya makin tumbuh di situ dan saya kira saya mungkin akan kerja dengan benar ya di DPR-nya gitu. Maksudnya saya ngelihat
Saya pasti mungkin dulu mungkin saya akan perbaiki negara dulu, Komisi 2 dulu saya. Komisi 2 ya. Mitra Sennek kan. Oh, Banyak iya, kesel-keselnya juga gitu nih sama komisi itu. Habis itu baru saya ke 11 misalnya, ke anggaran gitu. Benerin dah tuh anggaran. Iya, baru saya ajak teman-teman PSI saya kan banyak tuh yang jago-jago finansial. Yang kritis sama APBN kan teman-teman kita lumayan banyak. Diberombak semua. Iya, kalau seandainya di situ udah dirapiin sama teman-teman V1 saya di 2, baru saya ke sana gantian. Ya gitulah Mas. Maksudnya ya mau perbaiki aja sih Mas. Banyak sih hal-hal yang perlu kita perbaiki terkait Republik ini, dan DPR itu salah satu tempat paling strategis ya. Saya kira selain kementerian dan eksekutif ya, selain Pemda, selain posisi menteri gitu. DPR itu kan suka nggak suka ya pasar dagang terbesar salah satunya lah di situ kan. Karena ada APBN yang diawasin di situ. Betul. Jadi ya mudah-mudahan lah Mas, target saya bisa jadi wakil rakyat yang baik. Dan saya di setiap alat peraga kan naruh nomor handphone yang Mas WA itu di baliho, di spanduk, ya udahlah modern lah nih handphone. Ya. Jadi paling rame nih handphone gitu ya? Akhir bulan, Pak. Akhir bulan. Iya. Minta apa itu? Sekolah. Pay letter belum beres. Dibantu nggak itu? Ya kalau ada beberapa ya. Biasanya kita bantu Mas. Ya maksudnya ya kali aja Mas, lancar juga rezeki kita Mas kalau bantu orang mah. Iya. Iya maksudnya saya nggak anggap itu lu harus pilih gue gara-gara itu, enggak gitu. Tapi ya namanya sedekah Mas, sedekah Jumat atau sedekah Senin, sedekah Selasa. Jadi dia jadi politisi itu Mas ya, harus banyak sedekah. Satu itu, yang kedua kenapa tampak lebih tua? Ya cepat nih menuanya Mas, karena kita ulang tahun tuh bisa 5 kali sehari Mas. Selamat Mas Video, makan kita pagi. Wah Mas makin ganteng, selamat ya Mas. Siang itu ulang tahun terus. Untung gak ada yang gitu. Ayo guys, Elsinta bikin dia ulang tahun setiap hari biar dia makin tua. Mas Waldo, jadi orang bilang kalau mau nyalek itu kan banyak banget modalnya. Saya ingin tahu Mas Waldo persiapannya seperti apa kalau untuk logistiknya? Yang pasti sih saya sekarang bekerjanya tim Mas. Jadi memang volunteer yang saya rekrut. Volunteer yang strateginya dirubah berarti? Iya, saya ubah volunteer. Jadi saya bangun tim, karena kan dulu itu mungkin orang nggak kenal. Sekarang orang minimal udah ada tahu lah. Oh Valdo gitu kan. Siang PAN itu sudah ada lah ya. Ada yang anggap saya kutu loncat, pengkhianat atau penjilat rezim gitu kan. Tapi ada yang bilang sudah taubat, sudah mualaf gitu kan. Sudah jadi orangnya Jokowi kan, macam-macam. Minimal udah tahu. Yang paling susah di pileg kompetisi itu kan orang tahu Mas. Bahaya sekali, orang itu nggak tahu kita, gimana dia memilih kita. Nah itu yang dibayar biasanya. Nah jadi saya mungkin sekarang lebih banyak bangun tim Mas, volunteer, relawan dulu, fundraising juga. Misalnya kayak ada yang mau bantu kalender, tadi ada yang mau bantu kalender 7.000 gitu. Ya, saya nggak terima ininya sih, nggak terima cash-cashan gitu. Loh, kalau saya ditanya misalnya berapa kebutuhan Anda? Oh gue butuh spanduk 2.000, butuh banner 80.000, saya bilang kalender 42.000. Ya sekarang mau bantu berapa nih? Gitu. Biasanya mereka langsung cetak-cetakin desainnya gitu. Saya fundraising Mas biasanya. Gitu ya. Iya. Jadi memang saya mau pakai metode PAC di Amerika itu, People Action Committee itu, Party Action Committee yang kayak jadi melibatkan gitu. Jadi mereka kayak jadi investor kita gitu. Jadi kitanya juga pasti nggak ada kontrak ya sama mereka ya. Mau bantu monggo, nggak bantu silahkan kalau saya mah. Tapi pun jadi pasti semua akan saya bantu gitu. Oke. Nah sekarang kalau di PSI kan di koalisinya Indonesia Maju ya. Jadi jubir lagi atau enggak? Jadi jubir. Jadi Jubir Mas Gibran dan Pak Prabowo. Dua-duanya lah Mas. Dua-duanya. Tapi lebih mendampingi Mas Gibrannya atau sama aja sih Mas aku. Ya, yang satu udah kayak bapak, yang satu teman, gimana? Nah sekarang terakhir nih saya ingin tanggapan Mas Waldo. Ini kan ada tudingan kalau hukum di era Pak Jokowi ini jeblok. Ya. Kemarin itu ya. Yang nuding Pak Ganjar. Pak Ganjar. Nah apa tanggapan Mas Waldo nih? Ya. Sebagai juru bicara. Ya Pak Mahfud udah jawab belum? Belum jawab ya? Belum jawab Pak Mas Waldo dong. Saya kan nanya Mas Waldo. Biasanya kalau ada pertanyaan gini dari media nih, Elsinta misalnya, bro paralel ke Kemenko Polhukam nanyanya. Ya, tapi ya kalau saya kira ini sih Mas, memang pasti butuh perbaikan ya, pasti butuh.
Kalau kita baca indeks pasti semua pro dan kontra. Pasti ada indeksnya jeblok, namanya juga indeks Mas. Indeks itu kan ukurnya dari beberapa variabel gitu. Nah, kalau hukum kalau dianggap 5, saya nggak ngerti itu elaborasinya Mas Ganjar kala itu, tapi memang mungkin betul ya ada hal yang harus diperbaiki. Ya kita lihat juga banyak juga, mohon maaf, aparat penegak hukum kita yang ketangkep gitu kan. Mungkin kita punya tagline semua sama di mata hukum, tapi faktanya tidak gitu kan. Dan itu kan terasa, dan itu tidak bisa dibohongi Mas. Tapi yang paling penting kan progresnya. Ya progresnya kalau dari Pak Jokowi kan hukumnya itu misalnya kita main di anti korupsi misalnya. Ya ada orang yang menganggap KPK dilemahkan. Padahal kan kita enggak gitu. Kita juga pengen kejaksaan berperan. Kepolisian juga berperan. Ya kan? Dan itu terlihat sekarang gitu. Iya, maksudku ada upaya dan ada progres. Nah, saya kira mungkin kritikannya memang relevan, saya kira. Dan bisa jadi ya kita tinggal tanya ke Mas yang menuding gitu. Kira-kira tawarannya apa? Ini saya rasa jawaban Mas Faldo sebagai staf sus menteri. Kalau sebagai juru bicara pasti beda. Enggak, kalau saya sih sekarang Mas jujur Mas, nggak mau kayak dulu lagi jadi juru bicara. Kenapa? Karena saya mau menang, bukan mau marah. Iya, karena yang menang itu santai. Jadi sudah menyadari ya, kalau marah-marah nggak akan menang ya. Guys, kalian lihat tim saya siapa yang sering marah-marah di Twitter, kemungkinan besar dia kalah. Jadi maksud saya kayak saya baru mungkin ya sayanya pun harus evolve Mas. Kalau pengen jadi geng menang, ya bertindaklah seperti pemenang. Bukan misu-misu, marah-marah gitu. Saya sih senang, selamat. Saya berharap nanti ya Mas Ganjar yang menuding ya mudah-mudahan lah kritik lebih keras lah ke pemerintah ini. Ya, kritik jauh lebih keras jadi kita bisa tahu dan kita bisa perbaiki. Kita masih 1 tahun loh Mas, sampai Oktober 2024. Masih lama ini kita, jangan anggap kita ini mau selesai. Kepuasan kita 75% kok. Mau kita push lagi 80. Lawan dulu ya. Nanti akan ada BLT El Nino kan. Maksudku memang belakangan pun aku berubah pun cara ngomongku Mas. Jadi tadi emang aku pernah marah, ketawa-ketawa aja kan? Ya nggak ada alasan juga marah-marah kan? Exactly gitu kan, karena kita bertindaklah seperti pemenang. Tapi yang kok pola komunikasinya harus dirubah kalau mau menang kan gitu ya? Iyalah maksudku siapa sih Mas yang bisa menang dengan marah-marah Mas? Oh jadi kayak kalau Pak Prabowo sekarang udah nggak marah-marah lagi berarti pengen menang gitu kira-kira ya? Itulah karakter orang muda. Oke Mas Faldo. Mas. Begini aja 45 Mas, apalagi kaya. Apalagi kayak gitu ya. Baik Mas Faldo, terima kasih sudah bersama kami hadir di studio podcast El Sinta. Lain waktu kita berbincang kembali Mas Faldo ya. Siap. Sukses Mas untuk Mas Faldo. Terima kasih guys, terima kasih El Sinta. Sampai jumpa Mas Faldo. Investor saya ini memberikan saya ruang untuk bicara. Oke pendengar dan netizen, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Saya Swiryo, sampai jumpa.